Di video kali ini saya akan coba merefresh sebentar ya, beda dengan lepas dari tutorial desain Google SketchUp, Lumion, After Effects ataupun Photoshop ya. Tapi di sini tetap tutorial yang ibarat teman-teman biasanya kalau merender sebuah video lewat Premiere, Sony Vegas ataupun After Effects ataupun yang lain, itu pasti kalau durasinya semakin panjang dan banyak preset efek itu pasti semakin besar ya hasil file rendernya, bisa sampai puluhan giga, ratusan giga. Bahkan kalau seperti teman-teman yang temanya tentang konten game live yang konten game yang sampai berjam-jam itu bisa 1 tera lebih ya teman-teman ya. Oke, di sini saya tunjukkan aplikasi yang selalu buat saya masih nomor 1. Mungkin buat teman-teman YouTuber yang upload juga mungkin ini masih paling banyak dipakai ya, aplikasi kompres yaitu Handbrake yang logonya cukup lucu ya. Sebuah minuman dan sebuah nanas ya teman-teman ya, itu Handbrake. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, yang punya YouTube juga atau pengen meresize atau mengkompres hasil renderan teman-teman lewat After Effects, Sony Vegas, Adobe Premiere, Corel Studio ataupun yang lain-lain, itu bisa dikompres sampai dari 500% sampai 1000% dari ukuran file yang asli. Itu tetap insya Allah tidak mengurangi ketajaman atau resolusi videonya ya teman-teman ya. Buat yang belum pernah, nanti bisa download aja linknya saya kasih. Ini saya Handbrake yang lama ya. Sebenarnya Handbrake ini gratisan karena teman-teman ya, yaitu open source, bisa di Windows ataupun di Linux ataupun di Mac ya teman-teman ya. Jadi di sini install aja cukup mudah teman-teman. Di sini saya klik 2 kali, saya open ya. Dan nanti yang saya kasih contoh yaitu saya punya file video di sini yaitu 1410 mega atau 1,34 ya. 1,34 giga ya, formatnya AVI, MP4 terserah ya. Jadi di sini cuma 20 detik video saya ini hasil render dari After Effects ya. Saya nggak contohin yang banyak. Karena di channel saya ini teman-teman bisa tahu ada yang durasi 10 menit, 15 menit, 20 menit, itu umumnya puluhan giga, bahkan ada yang 150 giga hasil render. Saya kompres pakai Handbrake dengan settingan yang habis ini saya bahas, itu bisa turun sampai 700 sampai 1000%. Jadi misal 100 giga itu cuman jadi sekitar 50 sampai 60 megabyte ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman install saja software Handbrake-nya teman-teman di sini. Setelah dibuka nanti seperti ini tampilan dashboard-nya ya teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat, next saya akan coba bahas yang lain, tapi di sini standarnya aja ya. Di sini harusnya kita cuma ngatur di picture dan di video ya. Yang lainnya mungkin umumnya nggak usah. Jadi buat yang awam mungkin juga udah tahu. Jadi teman-teman kalau udah punya hasil render video itu misalkan puluhan giga atau ratusan giga, sama aja ya. Oke, di sini saya bahas dulu di picture. Teman-teman bisa atur di sini. Saya tunjukin ini ada size, ada cropping ya. Nanti video sebelum dimasukkan itu biasanya dia belum ada ya. Di sini nanti akan saya jelaskan cropping automatic dan custom ini juga teman-teman, ini beda ya. Dan yang ada di video ya, di video codecnya atau frame rate FPS-nya, optimize video dan quality ya. Oke, di sini teman-teman langsung saja import videonya, yaitu teman-teman bisa pilih source di sini. Jangan pilih folder tapi pilih yang file ya kalau emang itu teman-teman videonya sendiri ya. Klik file di sini. Dan di sini kan saya contohkan yaitu video yang saya mau coba, yaitu teman-teman bisa lihat sendiri ya, 1,34 giga atau durasinya 20 detik ya. Ini bisa klik 2 kali dan dia udah tercover masuk ke di sini ya. Ukuran aslinya di video ini 800 kali 1000 pixel ya. Height and weight-nya ya teman-teman ya. Jadi di sini ini biarin aja teman-teman. Di sini kalau dimasukkan di open di sini di cropping automaticnya, kalau emang semuanya nggak 0, di sini kan ada 2 nih di top ya. Ini harusnya 0 semua. Kalau emang di automatic ini waktu teman-teman import ini masih ada 2, jangan langsung masuk ke video terus di start ya. Nanti 2 atau 1 yang ada di top left, bottom dan right ini bahaya. Nanti ada celah hitam yang ada di atas, kiri atau kanan atau bawah video ya.
Jadi di sini pastikan 0. Kalau emang di automatic masih ada 2 di top ataupun 2 di left ataupun di right di bottom, teman-teman pilih custom dan di sini teman-teman ganti 0. Dan seperti ini. Jadi dia otomatis bener-bener source-nya nanti ukurannya sama 800 kali 1000 pixel ukuran default videonya ya. Jadi kalau emang otomatiknya nanti kalau emang diimport udah 0 ya nggak apa-apa. Tapi kalau emang enggak ya teman-teman harus disetting semuanya harus 0 ya. Oke, setelah di menu picture udah, kita beralih ke video. Ini settingan terakhir. Di sini videonya, di video codecnya pasti H264 ya atau MP4. Di FPS-nya sih saya selalu menggunakan same as source ya. Jadi di sini biarin sama aja frame rate-nya. Teman-teman bisa menambahkan FPS ini gunanya meskipun ukuran videonya kecil nanti di resize, di compress, tapi frame rate-nya tetap tinggi ya. Ibarat tetap baik videonya. Teman-teman bisa rubah ke 60, 25, 30 terserah, tapi saya pilih same as source aja ya. Jadi sesuai. Ini nggak usah dirubah. Constant frame rate-nya biarin, saya pilih variable. Optimize videonya biarin segini. Kalau emang ini digeser ke slower banget itu semakin semakin baik ya. Saran saya ini bisa di very fast dan faster. Terserah teman-teman, saya pilih very fast aja ya. Yang lainnya biarin, baru kita beralih ke quality ini ya. Di quality ini defaultnya mungkin 20 yang diberikan handbrake. Di sini 20 ini sebenarnya teman-teman nggak usah diatur pun nggak masalah. 20 ini udah cukup ya. Jadi kalau emang teman-teman mau digeser sampai di placebo quality, ini nanti hasilnya semakin yang harusnya jadi 2 mega nanti bisa jadi 5 mega, tapi emang bener-bener videonya bagus banget ya teman-teman ya. Tapi di sini sama aja. Semakin ke kiri itu semakin lower quality ya. Jadi saran saya standarnya itu teman-teman setting 20 sampai 17 aja atau 16 deh. Oke, saya buat 17 ya teman-teman ya. Oke, setelah di sini teman-teman destination-nya atau nanti outputnya itu ditaruh di mana. Misalkan saya pilih di videos library ya, saya tulis misalkan compress. Oke, langsung diklik save. Baru di sini teman-teman di start. Saya tunggu ini ya. Di sini saya buka, ini hasilnya masih ngompres dia ya. Cepet banget sih, ini saya contohin cuman yang 20 detik aja dengan 1,34 giga ukuran videonya. Dan setelah finish teman-teman bisa buka, kita cek ya. Di sini tadi kan 1,34 giga dan ini hasilnya jadi berapa? Cuma 2,86 megabyte teman-teman. Berapa ratus kali lipat ya dari 1,34 giga ya. Jadi itu settingan yang standar aja. Teman-teman bisa rubah lagi selama misalkan quality-nya ini teman-teman bisa bikin di placebo, misalkan ditarik di 8 ya. Semakin di placebo ke kanan itu semakin filenya semakin tinggi sedikit, lebih besar sedikit. Oke, saya coba ya. Terus saya rubah di sini, misalkan saya pilih placebo, misalkan settingan placebo ya. Klik save, langsung klik start. Kita coba hasilnya berapa. Jadi untuk quality itu constant quality ini sebenarnya juga otak atau inti dari settingan handbrake ya teman-teman ya. Jadi di sini quality itu semakin ke kiri itu low, semakin kecil banget. Oke, ini udah selesai ya. Kita cek di sini yang placebo ini jadinya berapa? 7,78 mega. Jadi di sini semakin ke placebo semakin besar filenya ya teman-teman ya. Semakin ke kiri itu semakin kecil filenya. Oke, saya kasih contoh satu lagi ya. Kita beralih ke kiri ya. Misalkan saya buat ke 50 misalkan. Ini jadinya nanti nggak sampai 1 mega teman-teman. Tapi videonya ya sedikit menurun tapi tetap jernih ya teman-teman ya. Oke, di sini saya buat nama misalkan lower ya teman-teman ya. Oke, saya klik save. Saya pilih start. Jadi di sini saya kasih 3 settingan atau intinya di quality ini ya. Nanti jadi pasti di bawah 1 mega teman-teman ya. Oke, ini udah selesai dan kita cek yang lower ini. Wih, cuma 541 kilobyte. Gila ya, dari 1,34 giga jadi lower, jadi placebo dan jadi kompres. Ya sebenarnya sih saya pilih yang normal yang kompres ini aja ya dengan settingan
yaitu estimate-nya yaitu 20 RF sampai 16 dah teman-teman. Itu aja sih sebenarnya. Oke, segitu aja tutorial tentang cara kompres video yang benar-benar memakan ukuran file itu benar-benar kita kompres. Jadi kalau nggak dikompres, teman-teman mau ngupload 100 GB ke YouTube berapa lama kan, sayang kan. Jadi handbrake solusinya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.